Oke, kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi di perkuliahan kedua ya, Hukum Internasional lanjutan. Jadi minggu kemarin sedikit merefresh Bapak, minggu kemarin kita bicara soal hal-hal mendasar dulu ya dari hukum internasional ya, sumbernya apa, subjeknya apa, dan kemudian kita bicara negara ya, kita bicara sekilas tentang negara sebagai subjek hukum internasional ya, persyaratan-persyaratan negara dalam hukum internasional sebagaimana diamanahkan dalam Konferensi Montevideo. Minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan masuk dalam globalisasi, intervensi, dan juga ada beberapa doktrin internasional. Nah, jadi seperti Bapak bilang minggu kemarin ya, jadi kalau kita bicara hukum internasional, kita bicara seperangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi dalam konteks hubungan internasional. Ya, jadi dia hubungan internasional yang diatur oleh hukum. Ya, dan sudah Bapak jelaskan juga dalam minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya, bahwa dalam hubungan internasional itu ada 3 konsekuensi yang pasti akan terjadi. Ya, jadi konsekuensi pertama adalah adanya kerjasama. Itu kalau bagus relasinya akan ada kerjasama. Tapi kalau misalnya ada persaingan, berarti sudah ada competition. Ya, ada kompetisi. Yang nomor 2 dan yang nomor 3 adalah adanya konflik. Nah, konflik ini yang negatif. Jadi kalau kita bicara kita andaikan gitu ya, yang kerjasama itu yang positif sebelah kiri ya, sebelah kanan misalnya, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah apa tadi, kompetisi yang kemudian yang paling negatif adalah adanya konflik. Nah, jadi dalam perspektif ini ya, kita perlu memandang hubungan internasional dan hukum internasional dalam kacamata yang realis. Realis apa? Artinya realis itu kita melihat yang realnya saja gitu loh. Ya, kita nggak selalu melihat teori ya, karena kalau kita bisa lihat teori ya, teori itu ideal. Pastinya teori pasti ideal ya. Teori hukum apapun itu pasti dia berorientasi kepada nilai-nilai idealisme. Tapi Bapak kalau Bapak yang ngajar, Bapak biasanya juga akan memberikan bumbu-bumbu realisme. Realisme berarti kita realistis bahwa dalam hubungan internasional tidak selalu positif. Gitu ya. Ada konflik, ada sengketa dan lain-lain. Nah, makanya hukum internasional harus siap. Ya, jadi hukum internasional harus siap untuk menjaga kalau ada konflik, kalau ada sengketa. Nah, jadi orang hukum itu seperti itu, kawan-kawan. Ya, jadi orang hukum itu ya kita berorientasi kepada bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, jadi sama seperti apa logonya Pegadaian tuh, bukan logo sih, tapi tagline dari Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Nah, itu orang hukum, ya. Hukum internasional juga seperti itu. Jadi hukum internasional hadir dalam konteks globalisasi. Nah, jadi slide pertama dalam pertemuan hari ini Bapak akan bicara dulu dalam konteks globalisasi. Nah, jadi globalisasi ini adalah hal yang lumrah sebenarnya, ya. Jadi globalisasi itu hal yang lumrah, hal yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena dia adalah keniscayaan. Dia keniscayaan, sama seperti yang dibilang oleh Hugo Grotius minggu kemarin Bapak bahas ya. Hugo Grotius kan mengatakan bahwa HI itu kan keniscayaan. Ya, kenapa? Karena negara-negara itu nggak bisa hidup sendiri loh. Negara-negara itu perlu bekerja sama. Negara-negara itu nanti akan berkompetisi. Negara-negara itu nanti juga akan berkonflik. Ya, jadi realis sekali. Nah, makanya globalisasi ya, ini dimulai kalau kita bicara sejarah, mungkin kawan-kawan sudah tahu sejarah ya, di SMA kan sudah dibahas ya. Awal mula globalisasi itu kan ketika James Watt, ya James Watt itu penemu di Inggris, itu menemukan mesin uap. Ya, jadi mesin uap itu ditemukan oleh James Watt. Ya, jadi ketika mesin uap ditemukan, maka ya revolusi semuanya. Jadi kerjaan yang dulunya bisa dikerjakan manusia dikerjakan oleh mesin. Ya, itu revolusi yang pertama, revolusi industri namanya. Nah, sekarang juga kita sedang mengalami suatu revolusi juga. Jadi kalau kalian generasi milenial ya, sekarang kan generasi X gitu. Kita juga sekarang revolusi juga tanda kutip ya. Revolusinya adalah revolusi teknologi.
Ya, sekarang kan semua serba terkoneksi lewat apa? Media sosial. Ya enggak? Kalian pasti punya Instagram, kalian pasti punya Twitter, kalian punya email, ya. Jangan sampai ada mahasiswa yang nggak punya email. Keterlaluan itu. Ya, semuanya akan terkoneksi secara global. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, negara kita itu ya harus harus mengikuti alur dan arus teknologi dan juga jalan-jalan globalisasi. Jadi kita nggak bisa hanya memandang di Banjarmasin saja, kita nggak bisa memandang hanya di Indonesia saja. Kita harus memandangnya dalam suatu kesatuan yang holistik. Nah, itulah globalisasi. Nah, jadi globalisasi tadi ya, penemuan mesin uap dan lain-lain, kemudian teknologi IT ya, information technology. Sekarang kita sudah punya Grab, kita punya Gojek, Goto, ya, kita bisa beli barang dengan mudah. Itu kan revolusi. Dan itu juga hasil dari globalisasi. Ya, jadi apa yang kita rasakan hari ini, kita bisa Zoom hari ini, ya, kita bisa Zoom hari ini, Bapak di mana, kalian di mana, itu juga terjadi karena globalisasi loh. Ya. Kok tolong yang belum aktif videonya diaktifkan ya. Bapak mantau aja. Oke. Nah, jadi sebagai suatu gejala kontemporer, gejala massa, tentu globalisasi itu ada plusnya juga ada minusnya. Ya, jadi globalisasi di sini Bapak kategorikan menjadi dua, ada yang baik, ada yang positif, ada yang ideal, tapi juga ada yang negatif. Tapi nanti Bapak seperti Bapak bilang tadi, Bapak akan lebih banyak bicara yang negatif. Ya, kenapa? Karena Bapak pengen kita realis. Bapak pengen kita realistis memandang bahwa kehidupan 5-10 tahun ke depan itu nggak mudah. Jadi kalau kalian menganggap bahwa wah hidup ini santai aja Pak, saya orang tua saya kaya gitu ya, nanti saya juga akan SH kok pada akhirnya nanti dulu ya, karena nanti kalau kalian sudah SH kalian akan menghadapi dunia global yang tentu akan lebih sulit daripada sekarang. 5-10 tahun ke depan globalisasi kita gila-gilaan. Oke, yang positif dulu lah. Bapak nggak mau nakut-nakutin kalian. Yang positif dulu. Ya, ini yang positif itu artinya yang ideal. Jadi globalisasi itu membawa kemaslahatan, ya, membawa hubungan yang setara, membawa hubungan yang seimbang. Wah, gitu ya. Globalisasi berorientasi bermuara kepada kesejahteraan kedua belah pihak. Take and give. Saling memberi, saling menerima. Ideal sekali itu. Ya, dalam konteks relasi sosial misalnya, ya kita tentu pengennya seperti itu kan. Kita tentu pengennya dicintai dan mencintai. Wah, ya kan? Kita tentu pengennya memberi dan kemudian diberi lagi. Pengennya seperti itu. Ya, jadi dalam konteks hubungan internasional juga seperti itu. Ya, jadi ada negara yang super kaya, misalnya super power Amerika misalnya melakukan hubungan dengan Indonesia misalnya, kita bikin kerjasama lah. Ya idealnya sih kerjasama ini win-win. Ya sama-sama enak lah, sama-sama nyaman gitu lah ya. Ya idealnya seperti itu. Indonesia misalnya kerjasama sama Malaysia dalam bidang apa? Privat misalnya, dalam bidang privat atau dalam bidang perdagangan, ya tentu orientasinya ya supaya kita sama-sama untung. Ideal. Ya kita kerjasama apa lagi? Kita kerjasama militer. Ya kita bikin latihan militer misalnya sama Singapura, sama Malaysia, sama Filipina. Wah itu kan ideal supaya kita bisa menjaga kawasan kita. Nah positifnya tentu ada. Nah, jadi Bapak nggak bilang globalisasi itu selalu negatif ya. Ada positifnya. Jadi Bapak sudah jelaskan bagaimana teknologi internet, teknologi sudah berkembang, bagaimana jarak jarak itu tidak penting lagi sekarang gitu loh. Ya, sudah punya Zoom, ya, sudah punya WA dan lain-lain gitu loh ya. Nah, itu yang positifnya dan relasinya juga antar negara itu semakin menguat. Kita punya organisasi kawasan. Indonesia itu masuk ke dalam ASEAN. Ya, organisasi internasional kawasan ASEAN. Indonesia juga masuk ke organisasi OPEC. Ya, OPEC itu adalah organisasi petroleum, yaitu negara-negara pengimpor minyak bumi. Kita masuk ke sana. Ya, Indonesia juga masuk ke PBB. Nah, intinya kan
kita sudah membuka diri kita kan, kita sudah membuka diri kita, ayo kita kerjasama, ayo kita membangun dunia yang lebih baik, gitu ya. Kita bangun dunia yang lebih baik. Nah, itu positifnya. Tapi lagi-lagi negatifnya, Bapak rasa yang perlu kita waspadai, karena kita orang hukum. Ya, jadi orang hukum itu kan kita mewaspadai apa yang terjadi. Alif Muhammad belum aktif, Bapak pantau. Ya, jadi globalisasi yang negatif itu malah kebanyakan yang sering terjadi. Ya, sayangnya itu malah yang sering terjadi. Kenapa? Karena negara-negara, ya tahu sendiri, negara-negara itu kan pada pengen untung sendiri. Ya, jadi pragmatis ya. Jadi sama juga seperti kita berrelasi sosial gitu ya. Enggak semua teman kalian itu baik. Jadi kalau kalian punya teman misalnya atau geng lah, mungkin kalian punya teman geng 5 orang gitu loh. Yakinlah bahwa tidak semua kelima orang itu baik. Yakinlah bahwa tidak semua teman kalian itu punya niat baik sama kalian. Begitu juga dalam negara. Ya, ini negara-negara, misalnya kita kumpul di ASEAN, ya, itu nggak semua negara ASEAN itu baik loh. Nggak semua. Nggak semua punya itikat yang baik. Nah, maka kemudian globalisasi negatiflah yang justru sering terjadi, yang disebabkan oleh adanya hubungan globalisasi yang tidak seimbang. Nih, nggak seimbang nih, nggak balance. Jadi kalau kita bicara idealis ya, kita bicara yang realnya, bukan yang real, kita bicara yang idealnya, kita kan pengennya hubungan yang saling memberi, saling menerima. Tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Yang terjadi adalah sering terjadi unequal relation, hubungan yang tidak seimbang. Ya, jadi hubungannya nggak seimbang. Dalam artian apa? Take without give. Banyak orang, banyak negara-negara itu yang hanya ambil tanpa memberi. Nah, itu yang terjadi. Ya, misalnya Bapak ambil contoh, Freeport. Jadi kalau kalian googling saja, mungkin jangan sampai nggak tahu ya masuk hukum sama Freeport ya. Jadi Freeport itu masuk ke Indonesia tahun 70 di zamannya Soeharto. Dia perusahaan Amerika Serikat. Ya, dan Indonesia dalam kontrak karyanya itu setiap tahun itu pasti hak-haknya menipis. Ya, jadi 5 tahun haknya misalnya konsesinya 70-30. Ya, 70-30. Nah, tahun berikutnya berubah lagi 80-20. Nah, sampai yang kemudian terakhirnya Indonesia itu cuma dapat sekitar 5% saja dari konsesi pertambangan di Papua, Tembagapura. Nah, sampai sekarang Freeport masih bercokol di Papua. Nah, jadi Pak Freeport ini ya salah satu contoh real bagaimana globalisasi itu tidak selalu enak buat negara berkembang seperti kita. Jadi Amerika Serikat negara maju, kita adalah negara berkembang. Nggak seimbang ternyata gitu. Tapi itulah kehidupan. Ya, jadi kehidupan ini memang tidak adil. Jadi kalau kalian menganggap kalau hidup ini selalu adil, ya bahaya itu. Ya, kalau kalian selalu menganggap hidup kalian adil, itu berarti tidak realis. Ya, oke, itu globalisasi yang negatif. Ya, itu yang terjadi realnya seperti itu. Nah, slide berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana sih globalisasi yang negatif ini akan menimbulkan intervensi lah. Intervensi itu lagi-lagi ada yang baik, ada yang buruk. Nanti Bapak cerita ya apa yang baik, apa yang buruknya. Tapi dalam slide ini Bapak akan membahas bahwa antara globalisasi dengan intervensi itu saling berkaitan. Ya pertama adalah awalnya adalah science revolution. Tadi Bapak sudah ungkit sedikit. Jadi revolusi pengetahuan. Ya, jadi kalian harus tahu, kalian harus sadar bahwa hidup ini berkembang karena adanya pengetahuan. Kalian merasa nggak bahwa hidup kita ini sudah berubah 100% lah ya dari tahun 90-an. Ya. Jadi dulu Bapak ingat, Bapak kebetulan lahir tahun 80-an. Ya, Bapak remaja di tahun 90-an, ya, remaja tahun 90-an, 2000-an, Bapak remaja tuh sampai sekarang. Nah,
Bapak itu sudah mengalami banyak revolusi. Misalnya dulu waktu kuliah semester 1, Bapak masih nulis KRS pakai mesin tik. Mungkin kalian nggak lagi sekarang. Kalau Bapak dulu KRS tahun 2001, Bapak masuk Fakultas Hukum itu tahun 2001, Bapak nulis KRS itu pakai mesin tik loh. Pakai sablon, mesin tik. Tapi menjelang 3 tahun kemudian sudah ada floppy disk, ya, sudah ada floppy disk, sudah ada disket dan lain-lain gitu loh. Ya, sekitar 3 tahun kemudian sudah ada flash disk. Ya, dulu kan 1 MB itu banyak sekali. Kalau kita punya flash disk 1 MB itu banyak itu. Tapi sekarang ada 1 tera. Bayangkan, revolusi begitu luar biasa. Jadi kalau manusia lambat memahami revolusi pengetahuan, ya kalian akan tertinggal. Baru kemudian revolusi itulah yang menimbulkan modernisasi. Kita hari ini hidup dalam konteks modernisasi. Kalian punya laptop, kalian punya HP canggih, ya walaupun jarang dipakai untuk hal-hal berfaedah misalnya. Ya, tapi itu modernisasi kan. Kita jadi orang yang modern gitu loh. Wah, kalian kalau mau ngerjakan tugas ke mall dulu, ke kafe dulu, ya. Bapak ada bimbingan tuh, mahasiswa bimbingan pakai HP, pakai laptop mengerjakan skripsi di kafe. Wah, biar keren, Pak. Biar modern. Tapi ketika dia pesan minuman, laptopnya hilang. Ya. Ini karena kita gaya-gayaan saja. Tapi itu modernisasi. Ya, kemudian globalisasi, ya lagi-lagi globalisasi terjadi karena ada modernisasi, karena kita punya laptop, karena kita punya internet, ya internet cepat buat apa? Supaya kita terkoneksi, ya kan? Terkoneksilah kita ke dunia luar, ya. Tapi juga ada negatifnya. Nah, ini yang Bapak sebut tadi sebagai negatif globalization. Globalisasi negatif itu bagaimana? Misalnya konten-konten yang menjurumuskan anak muda misalnya ke terorisme misalnya. Ya, jadi kenapa sih terorisme begitu banyak sekarang? Kenapa sih golongan-golongan agama semakin banyak sekarang yang aneh-aneh? Ya itu karena dari luar, transnasionalisme, ya kan? Nah, ditambah lagi misalnya dengan pemikiran-pemikiran yang kurang bagus dan lain-lain gitu loh ya. Nah, itu adalah negatif globalization. Nah, tapi seperti Bapak bilang tadi, ya globalisasi yang negatif tadi itu pasti akan menimbulkan relasi yang tidak seimbang. Relasi yang tidak setara antara negara dengan negara lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, jadi kalian perhatikan saja nih, ya di Fakultas Hukum misalnya mahasiswanya ada yang kaya misalnya, ada yang pakai mobil, ada juga yang pakai motor saja. Itu biasanya berjarak biasanya ya, walaupun mungkin ada juga yang baik ya, tapi biasanya akan berjarak. Nah itu sebenarnya yang kurang bagus gitu loh. Jadi ada orang yang kaya gitu ya, punya mobil atau dia gaul dan lain-lain. Nah itu akan membuli kawan-kawan yang biasa-biasa saja. Itu unequal relation. Dalam konteks negara itu terjadi loh. Jadi negara-negara kuat, negara-negara superpower itu juga sering membuli negara-negara yang berkembang. Indonesia misalnya. Ya, kita sering dibully. Ya, Bapak ingat dulu tahun 2012 atau 2013 ya waktu itu masih zaman PSBY. Ya, zaman PSBY waktu itu Bapak masih di Australia untuk kuliah S3. Nah, waktu itu Bapak kami di Australia itu tegang. Kenapa? Karena waktu itu Pak SBY marah-marah karena beliau disadap oleh Australia. Jadi mungkin kalian bisa googling tuh. Bapak nggak tahu kalian tahun 2012 di mana itu. Jadi tahun 2012, 2013 Australia itu menyadap Pak SBY. Nah, itu datanya terbongkar dari Snowdam. Kalau kalian dengar Snowdam, nah itu terbongkar di sana. Wah, marahlah Pak SBY. Nah, itu kan wujud apa ya? Wujud ekspresi bahwa kita itu dibully, tanda kutip ya. Kita dibully oleh negara maju, yaitu Australia. Bayangkan sekelas kepala negara itu bisa disadap oleh Australia. Kalau kita bicara ke belakang lagi,
ya, Bapak bicara tahun 2005 misalnya, tahun 2005 orang-orang di Batam, ya, orang Batam di daerah Riau itu marah besar. Kenapa? Karena ada pesawat Singapura, ya, Batam kan berbatasan sama Singapura. Ada pesawat Singapura yang lalu lalang di wilayah udara Singapura. Wilayah udaranya Batam. Yang berarti dia masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Bayangkan, berani-beraninya negara kecil seperti Singapura, ya, itu memasukkan pesawat tempurnya ke negara kita. Nah, itu juga wujud bullying kan? Itu juga wujud bullying. Ya, sama saja. Jadi berarti intinya negara-negara yang maju, negara-negara yang kuat itu cenderung akan menimbulkan bullying, ya, diakibatkan oleh adanya unequal relation. Ya. Nah, ini juga yang bisa dimaknai sebagai negative intervention atau intervensi yang negatif. Nanti Bapak bicara apa saja sih intervensi yang positif dan negatif itu. Ya, tapi nanti Bapak akan mungkin lebih banyak bicara yang negatif, ya. Alif Muhammad kemana ikam? Guring dah. Kalau belum aktif Ada Bapak Pak, ada Pak. Bapak kick kamu. Ya udah. Oke, itu negative intervention, ya. Nah, kemudian negative intervention itu, ya, atau intervensi negatif itulah yang kemudian akan menggerogoti kedaulatan kita. Nah, nanti kalau sempat kita akan bicara soal kedaulatan. Jadi kedaulatan kita itu digerogoti. Nah, ini bahasa Inggrisnya usurpation of sovereignty. Jadi kedaulatan kita, ya, kedaulatan negara kita sebagai negara besar, negara maritim, itu digerogoti oleh intervensi-intervensi tadi, ya, baik secara militer maupun secara ekonomi, ya, misalnya Freeport misalnya, atau misalnya perusahaan-perusahaan tambang. Kenapa sih undang-undang sumber daya alam kita misalnya, kalau kalian meneliti ya, undang-undang sumber daya alam kita, undang-undang sumber daya air, undang-undang minerba kita itu sangat permisif, ya, bisa dibilang sangat permisif dengan dengan investasi asing itu sangat permisif sekali kita. Kita juga punya undang-undang cipta kerja misalnya yang sangat pro terhadap perusahaan dan sangat sangat kurang ramah terhadap buruh. Itu juga terjadi karena adanya intervensi dari internasional loh. Jadi jangan dikira bahwa hukum nasional, jangan dikira kalau hukum nasional itu tidak imun, ya. Jangan dikira kalau hukum internasional terpisah dari hukum internasional. Enggak. Ya, jadi apa yang terjadi di internasional itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di negara kita. Nah, itu wawasan ya. Jadi kalian perlu tahu itu supaya kita jadi orang hukum yang apa ya, yang tidak naif. Ya, Bapak nyebutnya tidak naif. Dalam artian kalau kita naif, kita menganggap bahwa ya hukum itu ideal. Kita menganggap bahwa ya apa yang terjadi di Indonesia ya itu urusan Indonesia saja. Itu naif itu. Ya, kalian harus memahami bahwa Indonesia adalah bagian dari seperangkat hukum internasional juga karena adanya globalisasi. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi dua slide ini Bapak rasa bisa menggambarkan kenapa sih penting belajar HI gitu loh. Jadi mungkin kalian bingung, mungkin pertama nggak tahu kenapa sih kita perlu belajar hukum internasional, kan kita sudah punya hukum nasional. Tapi lagi-lagi penting, kenapa? Karena kita sudah hidup di tahun 2021, ya, di mana relasi antara negara satu dengan negara lain itu nggak bisa kita nafikan. Apalagi sekarang misalnya pandemi, ya, pandemi COVID-19 ini sudah bisa kelihatan kan bagaimana kita bisa melihat nih bagaimana negara yang bagus treatmentnya terhadap COVID, yang mana yang amburadul, bisa kita lihat. Dan kemudian bagaimana intervensi PBB, bagaimana intervensi WHO, ya, WHO, ya, World Health Organization, bagaimana intervensinya, itu penting. Oke, itu kawan-kawan. Nah, slide berikutnya, slide ketiga. Nah, ini yang kita akan lebih fokus kepada intervensi. Tadi Bapak sudah menjelaskan globalisasi, modernisasi, dan lain-lain. Kemudian akibatnya apa? Adanya intervensi. Ya, intervensi dalam hukum internasional
ya, itu setidaknya dapat dibagi dalam dua konteks. Nanti kita akan bicara ini ya. Pertama, intervensi berdasarkan jangkauan, scope. Scope-nya berarti jangkauannya. Kita akan bicara yang dari jangkauan dulu, ya, sebelum kita bicara ke dampak. Nanti kita akan bicara dampak yang B. Jadi Bapak akan membagi materi kita hari ini, intervensi yang A dulu, secara jangkauan, kemudian yang secara atau berdasarkan dampaknya. Oke, nah jadi yang jangkauan, ya, jangkauan itu kan berarti sejauh mana sih intervensi ini berpengaruh, gitu ya. Jadi sejauh mana sih intervensi ini berpengaruh terhadap negara lain atau kepada beberapa negara-negara. Nah, yang pertama adalah intervensi internal. Ya, intervensi internal berarti ya intervensi itu dilakukan oleh kekuatan asing masuk ke internal atau ke domestik hukum nasional suatu negara. Bapak sudah menjelaskan tadi bagaimana ada intervensi yang halus, ada intervensi yang kasar. Kalau halus kan seperti yang bilang tadi lewat ekonomi, lewat investasi dan lain-lain, privat contohnya. Ya, satu contoh bagaimana privat sampai saat ini kita nggak bisa punya hubungan yang setara. Walaupun kalau kita bicara konteks pertambangan ya, dulu kan namanya kontrak karya, kontrak antara pemerintah Indonesia dengan privat. Tapi sekarang namanya izin. Jadi izin itu kan dalam konteks administrasi, izin itu berarti lebih tinggi kedudukannya. Jadi negara yang memberikan izin kedudukannya lebih tinggi daripada perusahaan yang mendapatkan izin. Itu sudah bagus. Ya, itu udah bagus sekarang lumayan. Jadi undang-undang minerba kita sudah ada beberapa perubahan, tetapi masih saja sebenarnya ya ada intervensi yang halus itu secara ekonomi, investasi dan lain-lain. Itu kita nggak sadar saja. Ya, jadi dengan kalian belajar hukum internasional kan akan sadar gitu loh bahwa apa yang kita rasakan hari ini, oh itu adalah intervensi loh sebenarnya secara halus. Nah, tapi kalau kita bicara yang kasar bagaimana? Intervensi yang kasar secara internal ya tentu saja pencaplokan negara. Ya, tentu saja peperangan, tentu saja invasi namanya. Jadi bukan intervensi lagi tapi invasi. Pernah nggak kalian dengar invasi? Ada banyak negara yang melakukan invasi terhadap negara lain. Dalam konteks-konteks yang baru ini, misalnya Rusia ya tahun 2018 kemarin itu menginvasi daerah Ukraina. Ya, daerah Ukraina di Crimea, kalau tidak salah di Crimea itu dicaplok oleh Rusia. Nah, itu sampai sekarang masih hangat. Nah, makanya kemudian buntutnya adalah ketika di Euro sekarang nih, nah, itu Ukraina itu bikin jersey, lambangnya itu lambang peta Ukraina dimasukkan Crimea dan Rusia itu marah. Kenapa? Karena kata Rusia itu Crimea sudah kita invasi tahun 2018. Kenapa masuk wilayah Ukraina lagi? Nah, ini banyak konflik ya. Jadi yang kalian kira bahwa negara ini nggak punya konflik, banyak ya. Ya kalau mau lebih rame lagi ya Israel Palestina misalnya. Nah, ya jadi negara ini dan dunia ini memang belum damai. Ya, negara dan dunia, isi dunia ini belum damai. Makanya kita perlu hukum internasional. Nah, itu yang internal ya. Jadi internal itu berarti ada kekuatan asing yang masuk mengurusi, mencampuri urusan-urusan internal atau domestik negara lain, itu internal. Kalau eksternal bagaimana? Nah, kalau eksternal ini berarti kebalikannya ya. Jadi kebalikannya adalah ada suatu negara atau beberapa negara lain ya, suatu negara atau beberapa negara yang masuk melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara lain, eksternal, keluar kita. Yang tadi kan masuk, internal, yang ini keluar. Misalnya seperti apa? Ketika misalnya ada negara yang mengalami krisis kemanusiaan misalnya, atau peperangan misalnya, maka sudah menjadi tanggung jawab internasional ada negara-negara atau ada organisasi internasional yang memberikan intervensi terhadap negara tersebut. Bapak ambil contoh misalnya
Ya, Bapak ambil contoh misalnya di Kamboja ya. Kamboja tahun 2000, bukan 2000, 98. Kalian belum lahir mungkin. Bapak masih SMP kelas 3. 98 ya, ketika Kamboja itu mengalami genosida oleh rejim Pol Pot, Khmer Merah. Ya, itu hampir 80% populasi Kamboja itu dibabat habis. Anak-anak, laki-laki, perempuan dibunuh semua oleh rejim Pol Pot. Nah, maka kemudian ASEAN bertindak, ASEAN, kemudian PBB juga bertindak, kita mengintervensi, kita kirim pasukan perdamaian, makanya PBB itu punya pasukan perdamaian. Jadi kalau kalian googling pasukan perdamaian PBB, kalian akan ketemu ya prajurit pakai helm warna biru. Nah, jadi kalau kalian ketemu prajurit helm warna biru, itu adalah pasukan perdamaian PBB yang melakukan intervensi internal eksternal kepada negara-negara yang amburadul tanda kutip. Yang lagi ramai sekarang misalnya seperti yang terjadi di Myanmar, di Rohingya. Ya. Sampai sekarang belum ada intervensi dan kemudian Myanmar juga sudah Myanmar sekarang sudah jadi rejim militer. Ya, karena ada revolusi kemarin, ada kudeta dan kemudian revolusi. Nah, jadi Myanmar sekarang lagi kacau. Jadi kalau kalian menganggap Indonesia ini lagi amburadul, ya memang mungkin benar ya. Tapi masih banyak negara-negara lain yang lebih amburadul lagi. Ya, jadi Indonesia sekarang kan COVID-nya berantakan misalnya gitu ya. Perekonomian juga kita gara-gara COVID berantakan juga. Tapi kalau kita melihat negara-negara lain itu masih banyak yang lebih parah loh. Jadi ya kita harus bersyukur. Ya, jadi kawan-kawan kita bersyukur juga. Nah, itu yang eksternal ya. Nah, yang reprisal bagaimana? Tadi yang internal masuk, eksternal keluar, sekarang yang reprisal. Reprisal adalah balas-balasan. Nah, jadi intinya kalau intervensi reprisal adalah intervensi balas-balasan. Gini, Bapak ambil contoh saja. Tahun 2013 kemarin, waktu Pak SBY tersinggung ya jelas lah Pak SBY tersinggung ketika ketahuan bahwa Australia menyadap nomor telepon keluarga beliau. Kalau tidak salah almarhum istri beliau disadap waktu itu, Ibu Ani Yudhoyono. Ya, dan Pak SBY itu marah. Gitu. Ya kan, berarti ada intervensi kan. Jadi Australia mengintervensi Indonesia lewat penyadapan. Betul ya? Nah, kemudian Indonesia mengambil tindakan. Yang Bapak rasa tindakannya itu sangat masuk akal. Jadi Bapak setuju waktu itu. Ya, tindakannya adalah Pak SBY menarik duta besar Indonesia di Australia. Wah, jadi Bapak ingat tuh waktu itu, Bapak bisa bicara ini, Bapak bisa ngomong ini karena Bapak mengalami. Jadi tahun 2013 duta besar Indonesia waktu itu namanya Pak Najib. Pak Najib itu manggil semua ketua perhimpunan pelajar Indonesia. Karena waktu itu Bapak kebetulan aktif di PPI, Bapak diundang. Bapak diundang ke Sydney waktu itu. Waktu itu bicara sama Dubes. Pak Dubes mengatakan bahwa ini kemungkinan besar saya akan ditarik. Jadi Pak Dubes mengatakan saya akan ditarik kemungkinan besar dalam jangka waktu yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Belum jelas berapa waktunya dan memang benar waktu itu 3 hari kemudian duta besar Indonesia ditarik. Nah, itu adalah wujud intervensi balasan. Jadi waktu itu Bapak deg-degan juga sebagai mahasiswa, wah deg-degan kita nih. Karena kalau misalnya duta besar sampai dicabut, misalnya duta besar ditarik, otomatis kita nggak punya hubungan bilateral dengan Australia. Konsekuensinya adalah kita pulang. Jadi waktu itu Bapak sudah siap tahun 2013 itu ya udahlah kita pulang aja lah. Kalau misalnya harus pulang ya pulang kita 2013 itu. Ah, syukurnya Pak SBY cuma menggertak lah, gertak diplomasi ya. Karena ketika itu sebulan kemudian Pak Najib duta besarnya datang lagi. Artinya hubungannya sudah pulih. Nah, tapi intinya adalah itu adalah contoh bagaimana suatu negara melakukan intervensi balasan. Jadi ketika ada suatu negara yang mencubit kita, tanda kutip, maka kita juga akan balik mencubit dia. Nah, itu ya kira-kira kawan-kawan contohnya seperti itu. Ya, jadi internal eksternal reprisal itu adalah intervensi yang berdasarkan pada jangkauan atau scope. Oke.
Berikutnya, ya Bapak akan menjelaskan dampak. Jadi dampaknya. Jadi intervensi itu tentu berdampak. Ya, berdampak positif, tapi juga ada yang berdampak negatif. Bapak mungkin tidak perlu banyak menjelaskan yang negatifnya bagaimana ya. Ya enggak? Karena mungkin kalian sudah tahu tadi sudah banyak Bapak bicarakan bagaimana yang negatif, bicara privat, bicara perusahaan, bicara hutang ya. Hutang Indonesia misalnya ya, banyak orang yang kasih hutang kepada kita. Tapi jangan dikira bahwa hutang itu gratis. Ya, karena ada pepatah mengatakan tidak ada makan siang gratis. Pernah nggak kalian dengar itu istilah? Tidak ada makan siang gratis. Jadi semuanya pasti ada pamrihnya. Itu berhati-hati kita. Ya, tapi semoga nggak kejadian lah. Nah, tapi jadi kita mungkin Bapak nggak akan bicara banyak yang intervensi negatif ya. Ya, jadi yang dampaknya tentu ada dampak yang positif, ada yang negatif. Banyak contohnya kita bisa ambil contoh tadi. Nah, Bapak akan banyak bicara soal yang humanitarian, kemanusiaan. Jadi ada juga loh intervensi yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, berbasis kemanusiaan, humanitarian, ya, suatu tindakan campur tangan negara yang bertujuan menegakkan keadilan atau menghormati hak asasi manusia. Bapak sudah memberi contoh tadi misalnya bagaimana intervensi PBB. Jadi PBB mengintervensi negara-negara yang kacau balau, Kamboja misalnya dulu tahun 99, 98, atau Rwanda ya. Bapak akan kasih kalian file mungkin nanti ya. Bapak akan kasih kalian file Hotel Rwanda. Bapak biasanya akan ngasih itu ya. Jadi Hotel Rwanda itu adalah film kisah nyata bagaimana genosida di Rwanda. Ya, nah itu ketika terjadi genosida, pembantaian dan lain-lain, PBB turun lewat pasukan perdamaian yang helm warna biru tadi, biru muda. Nah itu adalah intervensi yang boleh itu nggak masalah. Kenapa? Karena alasannya adalah kemanusiaan atas dasar perlindungan hak asasi manusia, nggak masalah. Bapak ambil contoh lagi, Indonesia. Indonesia tahun 2004 akhir ya setelah Natal, 3 hari setelah Natal, Bapak waktu itu ingat lagi nonton di rumah teman, ada berita tsunami. Ya, tahun 2004 itu tsunami luar biasa di Aceh. Bapak memandang itu seperti apa ya? Seperti film gitu. Bapak kira ini film. Ini film ya, ternyata nggak asli loh. Jadi tsunami itu tingginya sampai 12 meter. 12 meter bayangkan. Ya, itu seperti 5 tingkat gedung tsunami-nya. Nah, itu luar biasa. Aceh hancur, berantakan. Nah, ketika Aceh itu ditimpa musibah, maka berbondong-bondonglah datang ya intervensi kemanusiaan di Aceh. Berbondong-bondonglah datang negara-negara dengan membawa benderanya, ya tentunya memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya, jadi pesawat Hercules, ya Bapak ingat dulu pesawat Hercules itu ada di Samsudinor, ya 3 buah kalau tidak salah pesawat Hercules itu dari negara-negara ASEAN lain, dari Brunei dan lain-lain. Dia singgah ke Banjarmasin, baru lanjut ke Aceh. Waktu itu orang nggak nanya, mana paspor kamu? Nah, jadi waktu itu ketika orang mana? Orang India, orang Singapura, gitu ya, negara Singapura, habis itu organisasi internasional masuk ke Aceh untuk membantu Aceh, itu Indonesia nggak nanya, visa kamu mana? Paspor kamu mana? Nggak ditanya. Kenapa? Karena kondisinya adalah kondisi yang extraordinary. Masuk saja, bantu silahkan. Nah, itu adalah contoh intervensi kemanusiaan di Aceh. Kemudian yang baru-baru saja misalnya di Palu. Ya, Palu tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Palu tahun 2018. Itu juga masuk semua intervensi kemanusiaan. Bolehkah itu? Boleh. Ya, jadi kedaulatan tidak main lagi. Jadi konsep kedaulatan seperti Bapak bilang minggu kemarin kan kedaulatan berarti ada wilayah kan. Jadi kita nggak bisa semena-mena masuk wilayah orang. Nah, tapi kalau dalam konteks intervensi kemanusiaan ada pengecualian. Kenapa? Karena kalau kita mikirnya
prosedural, kalau kita mikirnya, kamu paspor mana, visa mana, ya kita nggak bisa bantu dengan cepat kan. Oke ya, itu ya. Oke, Bapak akan masuk ke intervensi, masih intervensi, kita masuk ke doktrin Monroe. Nah, jadi intervensi yang Bapak jelaskan tadi yang negatif ya, yang positif sudah jelas, Bapak sudah menjelaskan yang positif, yang negatif itu berarti yang nggak asik ya, yang kurang asik lah, kurang ramah, kurang berempati dengan negara lain. Ya, jadi bisa intervensi dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks ekonomi secara halus, tapi juga bisa dalam konteks yang militeristik, ya, yaitu sudah invasi. Nah, kita akan bicara doktrin Monroe. Kenapa doktrin Monroe? Karena doktrin Monroe adalah doktrin hukum internasional yang pertama kali melarang adanya intervensi. Nah, siapakah Monroe? Jadi Monroe ya adalah nama Presiden Amerika Serikat. Ya, jadi Presiden Monroe adalah Presiden Amerika Serikat. Ya, jadi latar belakangnya adalah 2 Desember 1823. Jadi ini konteksnya 1823 ya. Tahun 1823 Amerika Serikat itu bukan seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat sekarang kan kita melihat Amerika sebagai negara superpower. Ya enggak? Negara adidaya. Tapi tahun 1823 Amerika Serikat itu negara yang baru-baru merdeka ya. Enggak baru-baru juga sih. Amerika merdeka tahun 1778 kalau tidak salah ya, 1778. Jadi udah tua juga Amerika nih. Tapi tahun 1823 Amerika tuh masih dalam kondisi yang tidak stabil. Presidennya adalah si Monroe ini. Nah, tahun 1823 Amerika Serikat itu sering diintervensi loh. Amerika Serikat itu sering diintervensi oleh dua kekuatan. Pertama oleh Soviet ya di Alaska. Jadi kalau kalian lihat peta tuh, Alaska itu kan negara bagian Amerika Serikat. Dia berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, dulunya Alaska adalah kepunyaan Rusia. Dulunya, ya sekitar tahun 17 sekian, Alaska adalah bagian dari Rusia. Tapi kemudian dibeli oleh Amerika Serikat. Jadi Alaska ini dibeli oleh Amerika Serikat. Tapi Rusia atau dulu namanya adalah Soviet, ya, sekarang Rusia. Ya, dulu Soviet itu seperti nggak rela gitu ya. Jadi Soviet itu seperti nggak rela ngasih Alaska kepada Amerika Serikat. Maka sering sekali Soviet itu mengintervensi wilayah Alaska. Ya, jadi prajuritnya datang ke sana, kapal selamnya datang, ya prajurit-prajurit kapal tempurnya biasanya datang juga ke Alaska, dan itu mengganggu. Itu mengganggu Amerika Serikat. Itu yang pertama, gangguan pertama dari dari Uni Soviet. Kedua adalah gangguan dari Eropa, terutama Inggris. Ya, kalian juga mungkin tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah bekas koloni Inggris. Ya, bekas koloni Inggris, tapi kemudian merdeka tahun 1778. Tapi Inggris masih nggak rela. Jadi tahun 1823 Inggris juga masih sering intervensi sama Amerika Serikat. Nah, maka kemudian si Monroe, ya Presiden Monroe ini presiden yang berani. Dia mengatakan prinsipnya bahwa tidak boleh ada suatu negara yang melakukan intervensi. Nah, jadi prinsipnya itu terbagi dua. Doktrin Monroe itu terbagi dua. Ya, pertama adalah prinsip-prinsip non kolonialisasi dan kedua adalah prinsip-prinsip non intervensi. Ya, jadi prinsip kolonialisasi artinya apa? Tidak boleh suatu negara melakukan kolonialisasi lagi terhadap negara-negara yang sudah merdeka. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk Soviet dan untuk Inggris. Kenapa? Karena Soviet pengen mengambil lagi Alaska dan Inggris pengen mengambil lagi Amerika Serikat. Ya, jadi kata Monroe tidak boleh. Kenapa? Karena Amerika Serikat. Nah, ini kita bicara Amerika Serikat ya. Karena Monroe kan Presiden Amerika Serikat. Jadi Monroe mengatakan bahwa wilayah Amerika Serikat bukan terra nullius, sehingga tidak boleh menjadi koloni Eropa lagi, terutama Inggris. Nah, nanti Bapak jelaskan apa itu terra nullius, apa itu terra komunis, nanti Bapak jelaskan. Itu prinsip pertama, jadi tidak boleh ada kolonialisasi. Jadi Monroe sangat berani bicara di forum internasional,
kalian nggak boleh macam-macam lagi sama Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat adalah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, maka kalian tidak boleh lagi semena-mena sama Amerika Serikat. Tidak boleh lagi menganggap Amerika Serikat sebagai terra nullius. Itu. Nah, kemudian non-intervensi sama juga tidak boleh ada niatan atau praktek intervensi ke wilayah Amerika Serikat. Nah, jadi ini sebenarnya penegasan. Ya, jadi sebenarnya ini penegasan secara politik. Jadi tahun 1823 Amerika Serikat lewat doktrin Monroe itu menegaskan secara politik ya bahwa mereka adalah negara yang berdaulat. Tidak boleh ada intervensi dalam konteks apapun, militer, invasi, atau dalam konteks politik, sosial, budaya, dan ekonomi terhadap wilayah Amerika Serikat. Nah, itu kawan-kawan, dan doktrin Monroe ini dipakai sampai hari ini. Dia adalah doktrin internasional yang masih diakui sampai hari ini loh. Nah, Bapak akan sedikit lagi mengulas apa sih yang dimaksud dengan terra nullius. Terra nullius dan terra communis. Nah, ini bicara konsep kedaulatan. Nanti pertemuan berikutnya Bapak akan bicara tentang kedaulatan. Nah, terra nullius ya, terra itu bahasa Latin ya. Terra itu kalau bahasa Latinnya berarti daratan. Kalau bahasa Inggrisnya terrain ya. Jadi terra adalah daratan, nullius ya, artinya tidak dimiliki. Kalau bahasa Inggrisnya null. Ya, kalau tahu bahasa Inggris nol. Jadi terra nullius adalah daerah yang tidak dimiliki oleh siapapun atau daerah yang tidak terjamah. Nah, itu terra nullius. Nanti kita bicara konteks historis bagaimana sih terra nullius itu hadir, itu adalah prinsip hukum internasional yang sebenarnya negatif. Nanti Bapak bahas kenapa terra nullius itu dianggap sebagai prinsip yang jahat. Nanti Bapak bahas. Jadi terra nullius adalah daerah-daerah yang tidak ada penghuninya. Ya, dan Amerika Serikat itu bukan daerah yang tidak ada penghuninya. Alaska, ya, jadi walaupun Alaska itu hanya lebih banyak esnya gitu ya, tapi ada orang di sana dan dia berdaulat. Nah, makanya itu penegasan dari Monroe bahwa Alaska sebagai negara bagian dari Amerika Serikat itu bukan terra nullius. Jangan macam-macam kalian. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian konsep kedua adalah terra komunis. Terra, lagi-lagi, adalah daratan atau wilayah. Komunis itu artinya adalah sesuatu yang dimiliki secara komunal. Ya, jadi terra komunis berarti adalah daerah-daerah atau daratan-daratan yang dikuasai secara komunal, dikuasai secara bersama oleh seluruh warga negara dunia. Jadi dalam konteks hukum internasional ada loh daerah-daerah yang dianggap sebagai terra komunis. Ada daerah-daerah yang dianggap sebagai bagian dari seluruh manusia. Ya, jadi seluruh manusia, seluruh negara memiliki daerah-daerah itu atau daerah yang tidak dimiliki oleh satu atau dua negara saja. Daerah itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi kalau kalian mau bermigrasi ke kutub utara, kutub selatan bisa. Ya, kenapa? Karena kutub utara, kutub selatan adalah terra komunis. Dia dimiliki oleh semua warga negara. Tapi biasanya ya yang ke kutub utara sama ke kutub selatan ini biasanya peneliti. Ya, jadi peneliti yang peneliti soal climate change misalnya, perubahan cuaca dan lain-lain, penebalan ozon atau penipisan penipisan es di kutub utara, kutub selatan. Nah, itu ada penelitiannya di sana. Oke, itu materi Bapak hari ini ya. Bapak cukupkan dulu.